Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Intellectus ID. Mungkin sebelumnya kita perkenalan lagi terlebih dahulu ya. Jadi, Intellectus ID merupakan platform belajar yang berfokus pada ilmu sosial dengan perspektif Islamic worldview. Nah, masih di seri How to Read a Book. Setelah di pertemuan pertama kemarin kita membahas overview dari buku How to Read a Book karya Mortimer J. Adler, pada pertemuan kali ini kita akan mulai masuk ke level yang paling dasar dalam membaca, yakni elementary reading. Masih bersama dengan pemateri kita sebelumnya, yakni Bu Friana Aurora. Beliau merupakan seorang pendidik dan pengajar pada subjek ekonomi politik internasional. Beliau juga sudah banyak mengikuti kelas dan workshop dari How to Read a Book itu sendiri, dan kini beliau siap untuk membagikan ilmunya bersama kita semua. Mungkin kita sapa dulu Bu Raranya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Ibu gimana Bu kabar dan situasi di Australia? Alhamdulillah baik. Ini masih winter, jadi pakai heater dan pakai sweater. Masya Allah. Berapa lama Bu winter di sana? Sampai insya Allah mungkin Agustus ini terakhir kayaknya. Oke Bu. Selamat menikmati sisa-sisa winter. Untuk materinya nih kita bahas elementary reading dulu kan ya Bu? Iya, betul. Oke Bu, boleh langsung saja disampaikan materinya. Baik, bismillah. Baik, terima kasih Nur Aini dan teman-teman intelektus yang lain. Hari ini insya Allah kita sambung materi kita yaitu tentang elementary reading. Eh bukan bagian. Tahapan yang satu ini itu adalah tahapan yang paling dasar di dalam membaca dan tahapan ini itu tidak menjadi titik fokus dari penjelasan atau elaborasi yang diberikan oleh Mortimer Adler gitu di dalam buku ini, karena memang sejak awal dia mengatakan bahwa dia berfokus pada tahap yang namanya analytical reading gitu. Nah, itu tahap ketiga gitu setelah elementary. Nah, namun untuk bisa sampai ke tahap tersebut, jadi untuk bisa sampai menguasai kemampuan untuk melakukan pembacaan secara analitis, itu kita perlu memiliki kesiapan membaca. Nah, kesiapan membaca inilah yang kemudian dijelaskan di dalam tahap elementary reading ini. Menariknya, meskipun hanya sekitar tiga, bahkan nggak sampai 3 halaman, ya sekitar kurang lebih 3 sampai 3,5 halaman ya. Tahap elementary reading ini dijelaskan oleh Adler di dalam buku ini. Namun penjelasan yang diberikan oleh Adler itu padat gitu ya, ringkas dan padat sehingga kemudian memantik kita untuk memikirkannya lebih 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 dalam, kemudian mencari contoh-contoh yang relevan di lapangan gitu. Nah, apa saja sih yang dibahas oleh Adler di dalam buku ini gitu? Yang pertama itu adalah tentang jadi ini jadi Adler itu menjelaskan ada 2 hal ya. Yang pertama adalah elemen-elemen dari membaca. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan agar ketika kita kemudian bersiap-siap untuk bisa membaca begitu. Yang kedua adalah apa tahapan-tahapan yang kemudian perlu kita lalui untuk dikatakan kita siap membaca. Membaca apa? Membaca ke tahap yang selanjutnya maksudnya ya. Siap membaca ke tahap inspeksional, analytical, dan sitopikal kemudian. Nah, di dalam tahapan yang pertama, itu adalah tahapan persiapan membaca. Ini melibatkan di antaranya beberapa. Pertama adalah eh, apa namanya? Kita bersiap untuk melakukan aktivitas bernama membaca gitu. Nah, berarti kita kan perlu tahu nih, ke waktu membaca itu apa saja yang diperlukan gitu. Waktu waktu kita mau bersiap membaca, kita sebagai diri kita ya, meskipun kita sudah dewasa, ketika kita sudah membaca, apa saja hal-hal yang perlu kita persiapkan. Satu tentunya diri kita gitu. Yang kedua adalah buku pilihan kita gitu, buku pilihan kita. Nah, nanti Adler membuat diferensiasi antara buku yang hanya perlu dibaca sekilas dengan buku yang perlu didalami isinya gitu ya.
karena kemudian uh, karena kemudian dia menawarkan sesuatu yang membuat kita bisa bertambah pemahamannya, bukan informasi ya, bukan sekedar informasi, tapi kita bisa bertambah pemahamannya gitu. Kita bisa elevating, meningkatkan pemahaman kita dari level yang lebih rendah menuju ke level yang lebih tinggi. Itu buku yang menurut Adler itu pantas dibaca ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu di tahap analitikal, yang menjadi fokus dari buku How to Read a Book ini. Yang kedua, apa tahapannya adalah ini kenapa saya menyebut subjeknya adalah children, karena biasanya tahapan ini itu seharusnya ya seharusnya dan sebaiknya itu sudah selesai dilakukan di masa kanak-kanak gitu. Di buku ini bahkan dijelaskan bahwa setidaknya anak SMP itu sudah selesai di tahapan ini gitu. Jadi bahkan dari jenjang SD sampai SMP, jadi tahap persiapannya lama gitu. Bukan berarti kemudian anak SD dari kelas 1 itu kemudian sudah sudah mesti menguasai uh, semua tahapan elementary reading yang kemudian dituliskan Adler di sini. Jadi itu catatannya. Jadi anak-anak itu diajarkan mulai dari membaca hal-hal yang paling uh, sederhana gitu. Makanya kalau kita lihat di buku bacaan anak-anak yang pertama, itu dari huruf ya, bukan dari kata. Ada juga yang dari kata, tapi itu adalah ketika kemudian uh, uh, biasanya disambi dengan kita memberikan buku bentuk-bentuk huruf gitu. Karena ini memperkenalkan huruf yang kemudian kita gunakan sehari-hari gitu. Itu yang dimaksud dengan children to read very simple materials gitu ya. Jadi di tahapan ini itu anak-anak diperkenalkan dengan bahan-bahan bacaan yang sangat sederhana gitu, sesuai dengan usia mereka, level usia mereka. Tentunya anak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kemudian nanti kelas 1 SMP dan lain 4 tahun, 5 tahun. Maksudnya kelas 4 SD, 5 dan 6 SD itu beda beda level kesulitan bukunya dibandingkan yang kemudian kelas SMP gitu. Nah, kemudian di tahapan ini juga itu anak-anak diperkenalkan bahwa di balik simbol berupa huruf tadi gitu, itu ada yang diwakili oleh simbol tersebut gitu. Huruf itu merupakan simbol merupakan simbol yang digunakan untuk menunjukkan misalnya bunyi A gitu ya. Itu kan kita tulisnya dengan huruf A gitu ya secara tertulis gitu. Tapi bunyinya seperti apa juga perlu diperkenalkan karena ada beragam bahasa di dunia yang kemudian antara uh, apa namanya wujud tertulisnya itu berbeda dengan bunyinya gitu. Itu juga yang dijelaskan Adler di sini gitu. Nah, kemudian uh, itu kalau huruf gitu. Tapi kalau kata itu anak perlu diperkenalkan tentang bahwa sebuah kata itu merepresentasikan, mewakili uh, baik itu sebuah fakta ataupun ide gitu. Maksud saya sebuah benda ataupun ide gitu. Jadi misalnya kata bernama kursi itu ada bendanya gitu. Apa saja memperkenalkan anak dengan sebuah benda bernama kursi, dengan konsep bernama kursi, dengan kata yang tersusun menjadi dengan huruf-huruf yang tersusun menjadi sebuah kata menunjukkan atau berbunyi kursi, itu adalah hal-hal yang kemudian perlu diberikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak terbiasa bahwa oh setiap kata itu ada konteksnya gitu, mengandung maknanya gitu, ada simbolisme yang kemudian terbangun di benak anak-anak ketika dia melihat sebuah kata atau mendengar sebuah kata gitu. Gitu. Yang terakhir itu kemudian ini perlu diperkenalkan bahwa persiapan membaca itu melibatkan beberapa dimensi atau elemen ya. Yang pertama itu adalah dimensi kesiapan fisik gitu. Kenapa? Karena membaca Ain ini apa namanya slide-nya? Oke, persiapan membaca yang pertama yaitu tentang kesiapan fisik. Ini berarti kemudian anak-anak itu perlu memiliki uh, uh, apa
bisa melihat dengan baik dan bisa mendengar dengan baik. Jadi kemampuan membaca itu tidak berdiri sendiri gitu. Dia berada di dalam sebuah sistem pembelajaran. Jadi berarti yang kemudian karena dia berada dalam sebuah sistem pembelajaran, si pelajar si pelajar itu perlu memiliki satu beberapa kesiapan. Yang kedua, dia perlu melibatkan beberapa hmm, kemampuan fisik sekaligus. Jadi bukan hanya kemampuan dia membaca, tapi juga kemampuan dia mendengar. Yang berarti dia bisa menangkap suara. Dia bisa mengetahui yang tadi ya, bahwa ketika suara tersebut didengar, apa maknanya gitu. Dia merepresentasikan apa suara yang dia dengar tadi. Atau katakah, kalimatkah yang dia kenal itu merepresentasikan apa. Bahkan dia kemudian bisa bisa memahami bahwa di balik hal yang didengarnya, kata ataupun kalimat, itu ada nuansa rasa di sana. Misalnya seorang ibu manggil nak gitu dengan nak gitu. Itu anak bisa bisa punya nilai rasa di sana gitu. Bisa punya nilai, bisa menangkap nilai rasanya di sana. Makanya good vision and hearing itu adalah salah satu apa namanya? Kesiapan membaca yang diperlukan. Yang kedua tentunya adalah kemampuan untuk me, apa menyatakan kembali apa yang kemudian ia sudah dengar gitu. Biasanya di level anak-anak, apalagi yang anak-anak kecil banget gitu ya, dia akan menirukan suara yang dia dengar gitu. Dia akan menirukan suara yang yang sering dia dengar gitu. Makanya seringnya kan anak-anak ketika kata pertama yang mereka sebutkan itu adalah kalau nggak mama ya papa gitu biasanya ya, atau bunda dan ayah, ya tergantung lah dengan apa, bukan ayah lengkap biasanya, bukan bunda lengkap, nda gitu atau ya gitu, karena itu kata yang sering dia dengar. Jadi tiga ini, good vision and hearing, ability to speak, itu kemampuan-kemampuan yang kemudian menopang menopang kesiapan dia untuk membaca. Itu yang physical readiness. Yang kedua itu adalah apa? Bukan language, intellectual readiness gitu. Slide selanjutnya. Yang intellectual readiness ini berarti kemudian di dalam akal pikirannya itu sudah terjadi persiapan gitu. Kita sering dengar misalnya anak-anak itu akalnya belum sempurna katanya. Padahal akalnya sudah sempurna, hanya saja apa namanya? Pengaktifannya itu butuh waktu dan butuh proses gitu. Ya, mengaktifasinya secara membuat potensinya itu teraktivasi dan tergunakan dengan maksimal itu butuh proses gitu. Nah, di antara kemudian kesiapan intelektual yang perlu dimiliki oleh yang perlu dikuasai oleh seorang anak di tahapan ini, itu yang pertama adalah dia punya daya imajinasi. Kenapa? Karena tadi setiap kata itu mewakili benda ataukah ide gitu. Nah, susunan beberapa kata atau kalimat itu juga merepresentasikan kejadian kah gitu ya, ide kah kayak gitu, makna yang lebih lanjut daripada sekedar kata gitu ya. Jadi dia butuh terbangun terbangun visual perception-nya. Jadi dia mampu mengimajinasikan bahwa oh kursi itu bukan hanya yang ditunjuk oleh ibu di hari Jumat kemarin gitu. Tapi kursi itu juga yang saya lihat di apa namanya di taman gitu ya, di taman. Kenapa dia sama-sama kursi? Karena dia dipakai untuk duduk gitu, misalnya gitu. Jadi anak-anak perlu dijelaskan bahwa ada benda bernama kursi dan ada konsep bernama kursi. Dia disebut kursi adalah karena gitu dipakai untuk manusia duduk. Gitu. Itu itu misalnya salah satu hal yang contoh sederhana lah ya gitu untuk menjelaskan tentang pentingnya imajinasi gitu. Ini daya khayal yang biasanya kalau di Indonesia itu dipersepsikan negatif gitu. Tapi intinya perlu terbangun gitu ya di benak anak-anak bahwa oh kata itu ya gitu pena mau dia warna merah biru gitu ya, mau dia bentuknya besar mau dia bentuknya tipis kecil mau dia bentuknya apapun gitu, dia 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 tetaplah pena gitu. Nah nanti kalau lebih lanjut itu ya itu uh, dan imajinasi-imajinasi yang terbangun ketika dia mendengar kata atau melihat melihat huruf gitu ya, susunan huruf berupa kata itu kemudian bisa disimpannya di dalam memorinya gitu. Sehingga dia kemudian punya punya simpanan kosakata
benda-benda di sekitarnya, pintu, kursi, jendela, piring, dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian nanti ini tentunya ya apa namanya, kemampuan lebih lanjut adalah dia bisa mendiferensiasi gitu. Kalau misalnya piring itu dipakainya buat apa namanya, buat makan gitu misalnya ya, buat naruh makanan kayak gitu. Kalau kalau kursi ya dipakainya buat buat duduk. Kadang-kadang dipakai oleh ibu gitu ya, buat buat naruh baju misalnya kayak gitu, misalnya gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Jadi dia punya punya kemampuan untuk mendiferensiasi benda-benda gitu. Benda-benda gitu. Oh, bahwa pena bentuknya kayak gitu, tapi pena dengan pensil meskipun beda, tapi dia masuk kelas A. Dia bisa mengklasifikasikan juga, bukan hanya mendiferensiasi, tapi mengklasifikasi gitu. Ini sama-sama alat tulis gitu. Ini sama-sama adanya di apa? Misalnya piring, gelas, sendok, panci, lain sebagainya. Itu bisa saya temukan di apa? Di dapur gitu. Tempat tidur, bantal, apalagi selimut itu adanya di kamar tidur gitu. Itu misalnya. Jadi dia bisa mengklasifikasi berdasar beragam hal kayak gitu ya. Itu itu di antara intellectual readiness. Kenapa? Karena kemampuan imajinasi, kemudian mengingat mengingat dan kemudian mengklasifikasi, mendiferensiasi, membedakan dan mengklasifikasi ini penting agar ketika membaca anak tahu apa yang dibacanya gitu. Misalnya, ketika ketika ada gambar kucing di atas meja gitu. Kemudian apa namanya? Dia tahu yang mana kucing, yang mana meja, minimal itu dulu ya, yang mana kucing dan yang mana meja gitu. Minimal dia tahu itu kan, itu diferensiasi. Apa namanya? Kemudian dia dia bisa bisa tahu bahwa penyebutan di atas itu berarti letak kucingnya ada di mana gitu. Letak kucingnya ada di mana di gambar tersebut. Itu contoh saja ya, pentingnya intellectual readiness gitu. Jadi ketika dia membaca, dia bisa punya imajinasi ataupun dia bisa mengklarifikasi. Mengklarifikasi itu eh, mencari tahu apakah sesuai antara antara teks dengan gambar misalnya. Sehingga itu membangun daya kritisnya juga gitu. Kok katanya kucing di atas meja tapi gambarnya kucing di bawah meja misalnya. Itu dia bisa mengkritisi hal tersebut gitu. Jadi siap-siap bahwa apa namanya, daya kritis anak-anak itu bisa dibangun dari kecil gitu. Tergantung apa? Tergantung kemudian kita bisa melihat atau tidak gitu ya perkembangan tersebut. Selanjutnya itu adalah uh, language readiness. Jadi persiapan bahasa gitu, persiapan bahasa. Ini tentunya apa namanya, sebaiknya ya. Seingat saya sebaiknya itu dituntaskan dulu satu bahasa tuntas, baru kemudian masuk bahasa yang berikutnya gitu. Kalau misalnya kita punya beragam bahasa, sulitnya di Indonesia itu biasanya bahasa yang diperkenalkan langsung dua, bahasa daerah yang dipakai di rumah sama bahasa Indonesia yang dipakai di luar rumah gitu ya, atau apalagi di sekolah gitu. Jadi eh, ya bisa di apa namanya, di di kayaknya kalau lihat anak-anak sekarang bisa lah gitu. Kita bisa punya cara untuk memperkenalkan dua bahasa ini setidaknya gitu. Jadi eh, kesiapan membaca ini berarti kemudian anak-anak tahu bahwa kata tersusun dari huruf-huruf gitu. Kemudian dia tahu apa namanya, bunyi yang benar dari kata tersebut. Karena biasanya di Indonesia salah satu kebiasaan gitu ya, itu kalau bicara sama anak kecil dicadel-cadelin gitu. Jadi misalnya eh, saya ingat dulu apa namanya, keponakan saya bilang coklat itu atat, dan kita baru tahu bahwa atat itu maknanya coklat itu sekitar sebulan. Sebulan. Jadi dia minta roti coklat, tapi dia bilangnya atat. Jadi roti coklat itu tidak didapatkannya pada saat itu gitu. Dan kita baru paham ketika bendanya ada dan dia menyebut kata yang sama lagi gitu. Jadi apa, itulah pentingnya kemudian. Jadi kalau misalnya kita apa, kita tidak kita kita merasa kenal kata tapi kita nggak tahu apa, bunyi kata yang benar dan kemudian spelling kata yang benar, kita mungkin nggak nyambung ketika berkomunikasi gitu. Makanya kemampuan kemampuan apa namanya, kemampuan bahasa yang seperti ini, jadi yang kita tahu kata, dan kita tuh dalam arti anak-anak juga ya, anak-anak tahu kata, tahu bunyi katanya, dan tahu bagaimana spellingnya, bagaimana
susunan huruf yang membentuknya dengan baik gitu. Sehingga ketika dia misalnya bisa mulai mengeja gitu ya, dia lihat di apa namanya di signboard gitu ya, di papan petunjuk informasi, eh, apa eh, apa ya misalnya ya. Kalau di sini yang paling banyak kilometer, soalnya 80 kilometer itu kecepatan. Kalau di sana misalnya ada tulisan Jakarta, terus ada panah ke kanan kayak gitu. Jadi dia tahu Jakarta itu, dia bukan hanya bisa spelling, maksudnya spelling itu dalam arti dia bisa menyebutkan atau eh, ya menyebutkan gitu ya kata tersebut. Dia dia tahu bahwa itu kata, dia tahu kata itu merepresentasikan apa, merupakan simbol dari apa, sebuah daerah bernama Jakarta kayak gitu. Dan dia tahu bahwa itu kata yang benar gitu ya, itu kata yang benar. Jakarta katanya berbeda dengan Bandung misalnya, berbeda dengan Banten misalnya kayak gitu. Dan kemudian dia tahu bunyinya seperti apa gitu. Jadi mau ada di signboard maupun ketika dia dengar di apa namanya di radio misalnya ya, di radio mobil, dia bisa kemudian tahu bahwa itu sama sama semua katanya. Jakarta mau dia baca, mau dia dengar itu ya sama gitu. Menunjuk menunjuk daerah daerah bernama Jakarta gitu misalnya. Ini language readiness, sehingga tidak ada misinformasi diharapkan ya, dan tidak ada miskomunikasi juga gitu. Yang kedua, dan ini juga penting tentunya, adalah kemampuan untuk bisa menyusun kalimat di dalam tata aturan yang benar gitu. Jadi bukan bukan eh, misalnya ya, eh, di dalam bahasa Indonesia itu kan perlu subjek, predikat, objek. Kalau nggak berubah, kayaknya belum berubah kan, grammar apa tata bahasa Indonesianya gitu. Apa Sehingga kita tahu bahwa subjek ini adalah si pelaku, objek ini yang dikenai pelaku kan, dikenai dikenai aktivitas kayak gitu. Maka kalau misalnya kita kita mau bilang bahwa saya makan ikan kayak gitu, tapi kemudian kita 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 itu eh, tidak tahu the correct order untuk bisa menyatakan bahwa saya makan ikan gitu. Akhirnya susunannya jadi makan saya ikan misalnya. Apakah itu bisa dipahami? Kan tidak gitu ya. Atau ikan makan saya gitu, itu lebih salah lagi gitu. Saya ikan makan kayak gitu, saya dan ikan berarti yang makan kan misalnya. Jadi apa namanya, bisa memahami, bisa sudah bisa memahami bahwa susunan kalimat itu itu punya tata aturannya, dan kemudian dia bisa memahami bahwa ketika berkomunikasi kita butuh apa namanya, menggunakan tata aturan kalimat tersebut, sehingga maknanya bisa sama-sama ditangkap baik oleh si pemberi kalimat maupun si apa namanya, orang yang kita ajak komunikasi, itu kemudian menjadi penting gitu. Itu persiapan membaca. Dan terakhir adalah persiapan personal gitu. Nah, persiapan personal ini terkait dengan eh, apa namanya, em, terkait dengan konsep bahwa membaca itu adalah bagian dari belajar gitu. Bagian dari belajar, sehingga satu, dia memang bisa dilakukan sendirian gitu ya. Dia memang bisa dilakukan sendirian. Namun membaca itu pada hakikatnya itu adalah kita belajar dengan guru yang tidak hadir gitu. Dengan guru yang tidak hadir. Nah, untuk bisa belajar dengan guru yang tidak hadir, kita perlu tahu rasanya, prosesnya. Jadi perlu bisa merasakan prosesnya, dan perlu tahu bagaimana bagaimana rasanya melalui belajar dengan guru yang hadir gitu. Tentunya kalau masih anak-anak biasanya baru orang tua kayak gitu. Baru nanti kemudian ketika dia sekolah, dia kenal, oh ada guru yang guru beneran gitu ya. Ada guru yang menuntun atau membimbing dia untuk bisa melakukan sesuatu gitu, atau bisa mempelajari sesuatu gitu. Makanya kemudian di antara personal readiness adalah kemampuan untuk bisa sama-sama belajar dengan anak-anak yang lain gitu. Karena misalnya di rumah aja bisa jadi oke kalau dia anak pertama. Tapi kalau misalnya di rumah dia memang anak pertama, tapi di rumah itu ada dia tinggal bersama apa namanya, sepupu-sepupunya misalnya. Berarti tetap saja dia harus bisa bersama-sama belajar dengan anak-anak yang lain kayak gitu. Dan keberadaan orang lain yang tidak ada apa ya, keberadaan orang lain di sisinya itu tidak membuat dia terdistrak gitu ya dari proses belajarnya kayak gitu. Itu hal yang penting juga, karena kita kan nggak bisa misalnya membagi
pokoknya ritual saya kalau baca itu saya harus sendirian, sunyi, senyap, nggak ada orang gitu. Itu itu hal yang susah sekali untuk dilakukan gitu. Nah, makanya ini berkaitan kemudian dengan kemampuan untuk bisa eh, menjaga perhatian gitu, atau memberi perhatian, kalaupun nggak penuh ya, ya minimal menuju penuh kayak gitu ya. Walaupun spannya durasinya singkat, tapi ketika dia mampu memberi perhatian penuh, setidaknya misalnya awalnya mungkin 1 menit gitu, baru kenal, baru kita bilang, ayo coba sebutkan kata-kata yang ada di apa namanya, kata ya, benda-benda yang ada di dapur gitu. Ini gitu, terus lari gitu misalnya ya. Ya untuk anak-anak itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya usia anak-anak itu semakin bertambah, apalagi kalau dia sudah sekolah, dia perlu bisa minimal sustaining attention itu bertahan memberikan perhatiannya kepada proses pembelajaran yang sedang dialaminya, itu ya ya minimal 30 menit lah gitu. Kalaupun dia kemudian perlu istirahat sebentar, ngulet dikit gitu ya, tahu ngulet ya, apa namanya, meregangkan badan gitu. Itu sebentar, tapi kemudian dia bisa bisa fokus lagi kayak gitu gitu. Jadi itu apa namanya? Satu, anak-anak perlu dibiasakan, kedua perlu dicontohkan gitu. Makanya orang tua kalau misalnya lagi mendengarkan anak-anak cerita itu semuanya ditaruh gitu ya. HP ditaruh, kalau dia lagi baca buku ditaruh gitu. Sehingga anak-anak belajar, oh cara memperhatikan tuh begitu gitu. Kan nggak mesti full time kayak gitu, tapi anak-anak tahu bahwa kita tidak perlu perlu memberikan perhatian kepada eh, apa kepada satu hal itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Namun ketika ketika kita ketika kita diminta atau dibutuhkan untuk memberikan perhatian tersebut, kita bisa gitu. Makanya perlu dicontohkan dulu oleh orang tua. Guru juga gitu gitu. Guru juga gitu. Tuh, jadi ketika anak bertanya dan lain sebagainya itu jangan didismiss gitu ya, jangan dianggap angin lalu kayak gitu. Itu perlu didengarkan dengan seksama. Kalau guru tersebut kemudian mau apa namanya, instruksi yang diberikannya atau pengajaran yang diberikannya itu kemudian juga didengarkan oleh anak-anak dengan perhatian yang baik gitu. Dan terakhir, personal readiness ini adalah kemampuan untuk bisa apa namanya, mengikuti mengikuti instruksi gitu, mengikuti arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para gurunya gitu. Baik gurunya adalah guru yang hadir gitu ya, guru di sekolah kah, guru yang dipanggil ke rumah kah, ataukah orang tua gitu, atau apa namanya, para tetua, nenek, kakek, paman, tante kayak gitu. Itu dia bisa misalnya ketika disebutkan bahwa tolong ibu ambil paket di luar kayak gitu, itu dia tahu apa yang harus dilakukan gitu. Dia tahu yang dimaksud seperti apa misalnya. Gak kemudian misalnya dia malah masuk ke dalam kamar dan ngambil baju misalnya kayak gitu. Itu kan berarti dia dia antara bercanda atau salah persepsi gitu. Karena anak-anak itu bercanda juga kadang-kadang gitu. Jadi itu kita sebagai orang tua dan sebagai pendidik itu bisa ngetes anak-anak apakah sudah apa namanya, siap untuk menerima apa namanya, untuk belajar dengan guru yang tidak hadir alias membaca atau belum gitu. Jadi ini sekaligus apa, poin-poin ini sekaligus eh, poin-poin yang bisa kita gunakan untuk ngetes apakah anak-anak sudah siap untuk diperkenalkan dengan membaca kayak gitu ya, membaca. Karena sekali lagi membaca itu adalah kita belajar dengan guru yang tidak hadir gitu. Sehingga proses belajar utamanya itu adalah berdasarkan keaktifan si anak tadi atau diri kita sendiri gitu. Bantuan yang diberikan oleh orang lain itu hanyalah sifatnya bantuan gitu ya, bukan bukan bimbingan dan arahan, bahkan materi sebagaimana yang kemudian dilakukan ketika kita misalnya mendengarkan materi di kelas kah gitu misalnya, atau di kajian kah gitu, itu berbeda itu sifatnya, karena itu guru yang hadir gitu ya. Guru yang hadir dan guru yang tidak hadir itu berbeda gitu. Itu terkait dengan kesiapan personal, ini tentang persiapan membaca ya. Ini tahapan bernama persiapan membaca. Kita masuk ke tahapan kedua, yaitu apa namanya, yaitu apa namanya, di tahap elementary reading ini, yaitu kita belajar untuk membaca eh, bacaan-bacaan yang ringan dan sederhana gitu. Nah, kalau tadi jadi tahap
tahap pertama tadi itu selesai, salah satu indikator selesainya adalah anak-anak siap untuk membaca, megang buku dan dia tahu apa yang dia harapkan, apa yang dia butuh lakukan atau harus lakukan gitu ya, ketika dia bertemu dengan buku gitu. Itu itu yang diharapkan apa namanya dicapai di tahap pertama tadi gitu. Maka kemudian kita bisa masuk ke tahap kedua gitu, yaitu anak-anak atau diri kita lah ya, kita itu bisa membaca bahan-bahan bacaan yang sederhana gitu. Yang berarti ketika proses membaca, itu yang kita berusaha dapatkan itu adalah makna-makna dari simbol yang berupa huruf tadi, dan simbol yang berupa kalimat-kalimat tadi. Gitu. Kita berusaha mendapatkan makna dari sana gitu. Kan dalam satu paragraf ada beberapa kalimat tuh, apa makna dari kalimat ketika dia dia sendirian, dan apa makna ketika kalimat-kalimat ini tersusun menjadi sebuah paragraf gitu. Itu itu kita perlu perlu apa namanya? Perlu memahami kemampuan ini gitu di tahap membaca bacaan sederhana. Makanya kalau di buku anak-anak itu ketika bacaan sederhana ini mulai diperkenalkan, itu biasanya ada gambarnya besar gitu ya, terus satu kalimat aja atau dua kalimat maksimal kayak gitu, dan berupa percakapan biasa kalau ada di buku-buku anak gitu ya. Terus yang kedua adalah bisa mengasosiasikan, bisa menghubungkan antara kata dan kalimat dengan hal yang atau benda yang sesungguhnya ada, atau kejadian yang benar-benar ada gitu ya, bisa kita lihat atau bisa kita cari informasinya, atau ide gitu. Jadi kita mengetahui bahwa hal tersebut itu memiliki makna yang bisa kita kita temukan bukti-buktinya gitu, bahwa itu peristiwa beneran gitu ya, atau benda beneran, apakah itu peristiwa yang kemudian dibangun berdasarkan imajinasi gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya apa namanya apa yang dilakukan di tahap ini itu juga membiasakan untuk biasanya ya, anak-anak kan masih di level ini, itu anak-anak masih terbatas kemampuan kemampuan ininya, penguasaan katanya gitu ya, penguasaan katanya dan penguasaan kalimatnya itu masih terbatas, sehingga mungkin ada kata-kata yang sulit untuk dipahami maknanya oleh anak-anak atau oleh kita sendiri gitu. Maka kita perlu terbiasa melihat, oh bahwa kita bisa nih mengetahui makna sebuah kata tanpa kamus gitu misalnya, atau tanpa bertanya ke ayah bunda atau ke guru gitu, dengan cara melihat konteksnya gitu, dengan cara melihat konteksnya gitu. Kemudian yang bukan tahapan, apa namanya, hal lain yang kemudian dilakukan di tahapan ini adalah dia bisa membaca buku-buku independen. Seseorang bisa membaca buku-buku independen, buku-buku secara mandiri gitu. Jadi nggak perlu lagi apa namanya didampingi oleh orang tuanya atau gurunya dalam proses membacanya tadi, dan dia tetap bisa mendapatkan yang tadi kita bahas sebelumnya. Dia bisa mendapatkan makna, dia tahu maknanya gitu ya, dia bisa mengasosiasikannya dengan benda-benda nyata, peristiwa nyata, ataukah uh, apa uh, uh, ide-ide yang kemudian pernah dia dengar misalnya seperti itu. Jadi ini kemampuan untuk bisa membaca secara mandiri, dan ini apa, ini penggunaan istilah yang menurut saya menarik gitu ya, ketika Adler menggunakan istilah ini secara independen dan secara antusias gitu. Jadi membacanya itu mungkin tadinya diperkenalkan gitu ya oleh guru, oleh orang tua gitu. Tapi pada akhirnya membaca tadi itu merupakan bagian dari hal yang dirasakannya apa, menyenangkan gitu. Sehingga dia antusias untuk membaca secara mandiri tadi gitu. Membaca secara mandiri gitu, bukan bukan dia keberatan gitu ya untuk membaca lagi gitu ya, bukan dia harus dipaksa gitu karena aktivitas membaca itu uh, uh, traumatik bagi dia misalnya, tidak, dia dia merasakan bahwa membaca itu menyenangkan, dan apa namanya, dan ia ingin mengulanginya lagi gitu. Itu tentang antusiasme dalam membaca gitu. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga itu adalah
word mastery gitu. Jadi kita itu perlu menguasai beragam beragam kata dan kalimat yang lebih kompleks gitu ya. Penggunaan kalimat yang lebih kompleks itu kita bisa kuasai gitu, kuasai maknanya. Jadi bisa mendapatkan maknanya dari sana dan kemudian kita bisa menguasai kata-kata dengan lebih banyak gitu. Kalau kalau tadinya misalnya terbiasa baca genrenya itu adalah genre apa misalnya adventure gitu ya. Genre apa namanya? Adventure di tolong di ini kan. Nah, ya kita kita tadinya genrenya hanya adventure gitu itu kemudian kita bisa baca juga genrenya genre apa misalnya kalau buku anak biasanya genrenya apa ensiklopedi misalnya kita kita bisa baca yang ensiklopedi terus ada genre apa lagi fiksi gitu ya. Genre-genre yang fiksi yang cerita tentang sejarah apa gitu misalnya itu kita kita terbiasa untuk membaca di beragam apa namanya di beragam genre di beragam kalau di sini namanya different areas of content gitu beragam isinya kayak gitu fiksi non fiksi eh, apa mau ceritanya seperti apapun kayak gitu ya itu itu kita eh, bisa membacanya gitu nggak hanya tergantung pada satu genre saja kemudian kita bisa membaca kita tahu bahwa membaca itu melibatkan beragam tujuan gitu ada membaca yang apa namanya yang sebagai informasi saja gitu ya misalnya kayak yang tadi kita baca signboard gitu ya kita membaca apa namanya papan tunjuk kayak gitu oh jalan ini namanya jalan eh, apa Karya Maju kayak gitu ya jalan ini namanya hmm, Jalan Tulip misalnya kayak gitu oh perumahan ini namanya eh, apa misalnya perumahan apa kayak gitu ya perumahan Pondok Indah kayak gitu misalnya dan lain sebagainya gitu itu ya kita baca untuk informasi saja oh kita baca headline di koran misalnya ya tertarik aja gitu. Oh, bukan headline lagi titel koran nama koran Kompas kayak gitu misalnya atau Republika masih ada nggak ya nggak ingat saya. Tempo Tempo baru tutup ya apalagi dong ya itu kira-kira apa baru baca judulnya aja tapi itu judul apa nama korannya gitu kemudian kita kita baca oh sebagai informasi isinya tuh ada politik oh ada tulisan politik gitu ekonomi gitu dan lain sebagainya sehingga kita tahu bahwa oh ada beragam areas of content dan kita bisa tentukan kalau yang tadi ya kita membaca sekedar membaca daftar isi gitu ya itu kita membaca untuk informasi gitu kalau kita memutuskan untuk oh saya mau baca ada komik ternyata gitu saya mau baca ini ya karena apa menarik misalnya apa dari kemarin saya ikuti dari pekan lalu atau dari kemarin ya kemarin kemarin 2 hari lalu itu saya ikuti jadi saya mau lihat terusannya apa gitu ya udah itu membaca untuk kesenangan gitu ya terus nanti membaca untuk memahami ini tahapan yang selanjutnya tentunya yang tahap analitikal gitu jadi dia tahu bahwa membaca itu punya apa beragam 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 apa namanya beragam tujuan gitu. Nah, ini masih diteruskan di tahapan ini itu kita kita mulai terbiasa, mulai ahli gitu ya, untuk bisa menemukan makna di balik konteks gitu. Menemukan makna di balik konteks, misalnya istilah manifestasi, kalau nggak salah itu istilah bahasa Indonesia bukan ya, sudah serapan gitu. Karena saya ketemu dengan ada namanya di sini dosen Kertin, namanya Dokter Jim, itu dia bilang bahasa Indonesia itu bahasa yang paling dinamis dalam berapa 2-5 tahun terakhir ini dia nyerap banyak sekali bahasa asing katanya gitu. Itu itu salah satu contohnya saja. Jadi sangat mungkin gitu ya, sangat mungkin kalau kita baca apalagi baca tulisan-tulisan populer gitu ya, tulisan populer di blog gitu ya, blog yang bagus tentunya. Terus di apa di media massa gitu ya, media massa tulis itu kita sangat mungkin kita akan menemukan istilah-istilah yang kita nggak familiar gitu. Kita nggak kita bagi kita asing gitu. Ini apa gitu ya? eh apa eh, ini apa artinya kayak gitu. Bukan hanya asing karena memang serapan, tapi asing karena jarang dipakai gitu. Ada Facebook yang saya ikuti, kalau beliau dosen apa ya, saya lupa. Tapi beliau ini eh, pertanian kalau nggak salah. Tapi postingan beliau itu sering
sering sering mengangkat soal bahasa gitu. Sering mengangkat soal bahasa. Jadi kadang-kadang beliau posting posting tentang kata yang jarang digunakan gitu ya. Tentunya ada juga nama laman Facebook itu Nara Bahasa gitu. Tapi dia jarang kadang-kadang aja saya lihat dia posting misalnya kata-kata yang ada di dalam kamus bahasa Indonesia tapi jarang digunakan gitu di lapangan gitu. Itu itu hal menarik loh, membaca membaca informasi yang seperti itu bagi saya ya gitu ya. Karena ini bagian dari bagian dari eh, kemampuan yang perlu kita kuasai gitu. Ketika kita membaca sebuah buku, kita perlu familiar dulu, kita perlu perlu menguasai dulu bahasa yang digunakan oleh si penulis gitu. Ini kalau bahasa Indonesia seperti itu, bahasa Inggris juga sama tuntutannya gitu. Kita harus kenal dulu istilah-istilah bahasa Inggris yang dipakai, kata-kata bahasa Inggris, susunan kalimat bahasa Inggris kita harus menguasainya dulu gitu ya sebelum bisa masuk ke tahapan membaca untuk understanding, untuk pemahaman gitu. Yang terakhir di tahapan ini adalah si diri kita dan si anak tadi itu dia membaca karena pilihannya sendiri gitu. Ya tadi, kalau tadi dia bisa membaca secara mandiri, yang berarti nggak butuh bantuan dari guru lagi ya, maksudnya guru orang tua gitu, nggak butuh bantuan tuh maksudnya bimbingan gitu ya, nggak butuh ditemenin lagi gitu, ditemenin karena dia bisa menikmati aktivitas membacanya sendiri. Nah ini membaca itu dengan pilihan si anak tadi sendiri gitu. Kita milih untuk membaca sesuatu hal gitu ya. Si anak tadi memilih untuk membaca sesuatu hal dan dia menikmati aktivitas membaca itu gitu. Dan selain dia memilih dan menikmati aktivitas membaca tadi, dia juga mendapatkan informasi yang dibutuhkannya gitu. Jadi dia tahu bahwa ketika dia membaca, dia melakukan aktivitas membaca untuk tujuan tertentu gitu. Ini tahapan ketiga gitu ya, tahapan ketiga dari elementary reading. Tahapan keempat itu adalah uh, kita kita melatih sampai kemudian tiga tahapan yang tadi itu semakin baik dan semakin kita kuasai gitu. Semakin baik kita lakukan dan semakin kita kuasai gitu. Sehingga uh, kita kemudian bisa bisa menggabungkan pengalaman membaca kita dari yang sudah kita alami sebelumnya itu sampai ke hari ini gitu misalnya. Oh, dulu saya pernah baca tentang Lima Sekawan gitu, trio detektif juga gitu. Tapi terus SMP saya bacanya Koping Ho kayak gitu misalnya. Dan semua aktivitas membaca ini bersama ibu saya misalnya kayak gitu. Itu dia bisa membayangkan atau menggabungkan beragam aktivitas membaca ini, bukan hanya aktivitasnya tapi apa yang dibacanya gitu. Dia bisa membayangkan, dia bisa kemudian mendapatkan makna-makna tertentu, bahkan makna-makna baru gitu ya dari aktivitas membaca beragam sumber atau beragam buku itu gitu. Nah, karena ini terkait dengan yang bagian kemampuan yang keduanya gitu ya, yaitu kita bisa mengetahui bahwa satu konsep itu bisa dipakai secara berbeda oleh penulis-penulis gitu. Ada penulis yang meletakkan misalnya Adler gitu ya, meletakkan konsep dan ide bernama membaca itu sebagai sebagai hal yang sangat penting di dalam bukunya. Tapi tidak demikian ketika kita misalnya membaca buku apa ya? Buku tentang misalnya buku buku Morgenthau gitu yang kebayang sekarang itu buku Morgenthau Politics Among Nations gitu. Itu Morgenthau ya tentunya tidak meletakkan reading itu sebagai poin utama di dalam aktivitas membacanya. Kenapa? Ya karena kemudian uh, apa namanya tentunya berbeda ya yang ingin dielaborasi uh, topik dan kemudian cara menjelaskan dari beragam penulis kayak gitu. Itu itu contohnya gitu. Jadi kita menjadi familiar dan kita kemudian bisa membayangkan bahwa oh ketika reading yang dimaksud di buku istilah reading ya istilah membaca yang dimaksud Adler itu adalah seperti ini. Kalau kita baca lagi istilah membaca di buku yang lain itu kita perlu pertanyakan, oke,
sama-sama katanya membaca, tapi apa maknanya gitu? Apakah maknanya sama dengan makna yang dimaksudkan oleh Adler misalnya? Itu perlu kita ketahui. Nah, terakhir ini summary-nya ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa persiapan membaca itu ada 4 dimensi. 4 dimensi, 4 kesiapan yang dibutuhkan, yaitu kesiapan fisik, kemudian kesiapan kesiapan apa namanya kesiapan intelektual, kemudian kesiapan bahasa, dan kesiapan apa namanya personal, dan kemudian ada 4 tahapan ya, mulai dari memperkenalkan, kemudian dia bisa membaca secara sederhana, kemudian dia bisa menguasai beragam kata, dan kemudian dia bisa punya kemampuan membaca yang refine gitu ya, yang lebih skillful, yang lebih ahli kayak gitu. Nah, ada beberapa tantangan untuk kemudian menyelesaikan tahapan ini. Yang pertama, ini yang dua, saya berusaha memikirkan ada lagi nggak ya selain dua ini sebelum ketemu gitu. Nanti mungkin Ain, Wilda atau Feby kalau 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 kepikiran ada challenge yang lain nggak gitu. Yang pertama adalah kondisi yang tidak ideal khususnya di lingkungan rumah gitu. Baik, jadi hal ini menyebabkan kemudian yang tadi kita jelaskan ya, empat tahapan elementary reading gitu, dan empat dimensi atau elemen dari membaca tadi itu kemudian tidak terpenuhi di rumah kayak gitu. Bisa jadi karena misalnya kesulitan ekonomi sehingga kedua orang tua itu jarang hadir bersama anak-anak gitu. Sehingga kemampuan anak-anak soal bahasa dan lain sebagainya itu kemudian misalnya uh, agak lebih lambat dibandingkan yang lain gitu, atau juga karena masalah sosial gitu, karena nggak uh, apa uh, kehidupan bertetangga itu kemudian tidak tidak saling mendukung gitu ya untuk untuk aktivitas membaca bisa berjalan dengan baik gitu, ataupun intelektual misalnya orang tua terbatas kemampuannya untuk bisa membimbing anak-anak untuk membaca kayak gitu. Nah, makanya di sini ada including parental illiteracy gitu. Jadi apalagi kalau orang tuanya jarang baca, kenalan sama tahu bisa baca, tapi tidak tidak bahkan tidak antusias, tidak membaca secara independen misalnya ya. Dan kemudian tidak menjadikan membaca sebagai aktivitas yang yang dia menyenanginya gitu, yang dia merasakan kesenangan dari aktivitas membaca tadi itu tentu saja kemudian terjadi kondisi deprivation in the home environment gitu. Yang kedua tentunya personal problems. Ada anak-anak yang butuh waktu lebih lama dibandingkan anak-anak yang lain ya ketika belajar misalnya, atau karena dia punya keterbatasan dari beragam sisi gitu ya. Dia ada misalnya sekarang pernah dengar saya istilah speech delay misalnya ya. Anak-anak itu kemudian misalnya tidak mengenal huruf, tidak mengenal kata kayak gitu, dan tidak tahu menyuarakan kata tersebut kayak gitu. Padahal tadi disebutkan oleh Adler, physical readiness itu adalah salah satu elemen yang penting untuk dipenuhi terlebih dahulu kayak gitu. Ini di antara personal problems gitu. Nah, next ininya kesimpulan yang bisa kita ambil, yang pertama adalah di level ini anak-anak sebagai pembaca awal gitu ya, itu belajar untuk bisa memahami makna-makna dari simbol-simbol yang bisa ditemukan di buku gitu. Yang ini kemudian membuat dia juga membuat dia itu mampu untuk mengekstrak ide atau konsep-konsep yang dia temukan itu dalam 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 konteks yang spesifik untuk buku tersebut kayak gitu. Kayak misalnya ya istilah reading gitu ya di dalam buku Adler yang How to Read a Book ini, apa definisinya kayak gitu. Ada istilah reading, karena istilah reading ini, istilah membaca itu bisa dipakai misalnya dalam kehidupan dalam postingan postingan yang lain gitu. Postingan orang di media sosial, saya membaca alam gitu, saya membaca kebesaran Allah kayak gitu. Apakah definisi membaca di sini itu sama dengan definisi membaca yang dimaksud oleh Adler gitu, dan sama dengan definisi membaca di KBBI misalnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia kayak gitu. Itu 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 apa namanya
sebaiknya di tahapan ini anak-anak sudah tahu bahwa setiap setiap term, setiap istilah, setiap kata yang penting diangkat oleh si apa namanya si penulis itu kemudian kemungkinan besar konteks spesifik untuk digunakan apa namanya untuk buku tersebut gitu. Ada yang bisa kita bawa ada yang bisa kita pahami juga maknanya di buku yang lain, tapi tidak selalu. Jadi mengkonfirmasi apa maksud dari penggunaan term-term penting, penggunaan kata-kata penting ketika kita mulai membaca sebuah buku itu menjadi itu sebaiknya sudah mulai dibiasakan di tingkatan anak-anak gitu. Ini terkait dengan yang kedua ya, summary yang kedua, dan kemudian summary yang ketiga sekaligus penjelasan saya yang tadi gitu. Karena anak-anak perlu belajar bahwa apa namanya sebuah kata itu bisa digunakan di beragam area gitu ya, di beragam bidang keilmuan kayak gitu, dan di beragam buku gitu. Kemudian sebuah kata juga digunakan secara berbeda gitu, bisa jadi digunakan berbeda oleh penulis kayak gitu, oleh penulis sehingga kemudian anak-anak atau kita lah ya, kita itu belajar bahwa membaca itu punya level yang berbeda gitu, yang membutuhkan kemudian apa namanya kemampuan membaca yang berbeda juga gitu, tergantung dengan tujuan dari membaca. Maka kemudian um, apa namanya apa yang ditawarkan oleh buku, apa yang ditawarkan oleh buku kepada kita, apa yang ditawarkan oleh absent teacher ya, guru yang tidak hadir lewat tulisannya tadi, itu sangat tergantung dari flow of thinking yang dimiliki oleh guru tersebut atau penulis tersebut, apa namanya reasoningnya, jadi kemampuan dia untuk mengelaborasi sesuatu, menjelaskan sesuatu, dan juga kualitas berpikir dan kualitas dia menulis kayak gitu. Itu dia sehingga anak-anak tahu apa sih yang harus diharapkan ketika dia membaca misalnya Enid Blyton gitu. Oh, saya mengharapkan tentunya elaborasinya kayak gini, flow of thinking-nya kayak gini, reasoning-nya kayak gini gitu. Berbeda dengan misalnya, aduh, saya taunya buku lama ya. Misalnya kalau di HI gitu ya, Morgenthau gitu. Itu yang kita harapkan adalah flow of thinking-nya kayak gini, reasoning-nya kayak gini, quality-nya kayak gini misalnya. Kalau buku anak, oh PJB misalnya, pengen jadi baik gitu. Yang kita harapkan yang oh kita udah kenal bahwa kenal tulisannya gitu ya. Oh bahwa flow of thinking-nya gini, reasoning-nya gini, kualitas dari apa namanya kualitas dari tulisannya seperti ini, kualitas bukunya kayak gini gitu. Itu kita jadi kita sudah kenal gitu misalnya. Nah, kemudian yang terakhir, kesimpulan yang terakhir itu adalah, dan ini penting, anak-anak juga terbiasa mengenali bahwa, oh ketika saya baca buku Pengen Jadi Baik misalnya, itu saya merasa senang dan excited gitu. Ini apa namanya dan saya ngerasa itu kok kayak kayak ini ya kayak pembicaraan saya dengan orang tua ya misalnya dengan apa kayak kayak waktu misalnya itu pembicaraan antara saya nggak tahu tokohnya siapa ya tapi yang antara si anak dengan bapaknya gitu saya ngerasa sedang 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 ngobrol dengan bapak saya juga tentang itu gitu misalnya jadi dia bisa bisa bukan hanya melihat teks sebagai teks gitu ya, dia bisa mendapatkan sensasi, merasakan gitu. Meskipun itu bukan kata yang didengarnya atau kalimat yang didengarnya gitu, tapi itu dari tulisannya gitu. Ini anak-anak perlu punya apa namanya? Perlu punya punya pengalaman seperti ini dengan buku gitu sehingga mereka terbangun antusiasmenya dan kemudian terbangun apa namanya? Kesenangannya ketika dia membaca buku karena bukan hanya soal akal pikirannya yang bertambah informasi yang didapatkannya tapi juga ada rasa senang yang dirasakannya ada rasa kepuasan ketika oh saya tahu informasi itu oh saya merasakan ini gitu saya ikut deg-degan gitu ketika baca trio detektif misalnya kayak gitu dan lain sebagainya seperti itu uh, apa untuk elementary reading silahkan saya kembalikan ke Nuraini. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya mengenai elementary reading. Ternyata meskipun level yang paling dasar, tapi tetap panjang penjelasannya ya Bu, tetap cukup kompleks. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan. Jadi ketika misalnya uh, saya orang Indonesia kan bahasa native-nya bahasa Indonesia, lalu ketika misalnya saya belajar bahasa Inggris dan misalnya level bahasa Inggris saya baru sampai level level intermediate, yang mana itu
untuk menyusun kalimat aja mungkin masih masih apa ya, masih ini udah betul belum ya grammarnya gitu. Jadi ketika misalnya kita di bahasa Indonesia itu udah sampai level inspeksional atau bahkan analytical, itu apakah memungkinkan Bu, level membaca kita di level bahasa yang lain seperti di bahasa Inggris itu bisa berbeda levelnya? Baik, jadi kalau misalnya kita berusaha baca buku berbahasa asing gitu ya, itu skill kita yang tadi yang sudah sampai inspeksional dan analytical misalnya, itu kan nggak hilang gitu. Skillnya sudah kita miliki. Jadi kita udah tahu apa yang harus kita lakukan dengan teks yang ada di hadapan kita, dengan buku yang ada di hadapan kita. Masalahnya hanya di persiapan language readiness-nya aja kan gitu. Yang berarti kemudian bagian language readiness-nya, bagian kesiapan membaca, kesiapan berbahasanya itu perlu kita persiapkan gitu. Yang berarti kita perlu belajar membaca dari apa namanya dari level yang dasar, tentunya nggak huruf lagi gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan sama pakai hurufnya dengan kita, tapi kata, grammar yang paling sering nggak perlu ada berapa sih grammar itu? Tenses maksud saya 12 ya. Ya kayak gitu. Belasan Kata sih Bu. 16 gitu. Nah, kata dokter Jim yang dipakai itu biasanya cuma 3 dan tulisan gitu, maksimal 3. Jadi 3 dan itu present, past, future. Ya kalau kalau ini present apa yang I have dan present perfect gitu. Misalnya biasanya biasanya hanya yang familiar untuk digunakan saja gitu. Jadi karena kita tahu bahwa bukan tahu, karena kita diberitahu misalnya karena saya guru gitu ya, saya kasih tahu bahwa buku-buku itu biasanya cuma pakai tenses-tenses yang sederhana kok kayak gitu. Ya udah berarti kita cukup cukup menguasai tenses yang dibutuhkan saja kayak gitu. Ketika sudah menguasai grammar yang dibutuhkan, kita bisa kemudian apa namanya? Kita bisa kemudian mulai meningkatkan kemampuan membaca kita dengan word mastery tadi ya. Jadi pelan-pelan menambah kosakata yang kita kuasai dengan pelan-pelan menambah intensitas kita membaca buku-buku berbahasa asing ataupun meningkatkan level kesulitan buku yang kita baca gitu. Mungkin tadinya buku anak-anak, ini masuk ke novelnya misalnya. Kemudian baru masuk ke textbook misalnya kayak gitu. Ya kalau dimulai dari textbook langsung ya kolaps lah kita gitu. Susah untuk dilakukan gitu. Gitu kira-kira. Jadi karena kita sudah punya skill membaca tadi, kita udah tahu gimana memperlakukan buku. Tapi karena kita masih punya apa namanya? Kekurangan di sisi persiapan berbahasa di situ yang bagian persiapan berbahasanya perlu kita apa penuhi terlebih dahulu sebelum kita menerapkan skill membaca kita gitu. Seperti itu. Oh, baik. Jadi skill membacanya nggak hilang, namun language readiness-nya itu perlu diimprove ya, Bu. Baik, Bu. Dari saya itu aja sih yang ingin ditanyakan. Dari Ibu, apakah masih ada yang ingin ditambahkan terkait penjelasan elementary reading? eh, saya beri satu kesimpulan sedikit saja gitu. Jadi meskipun tahap ini tahapan mendasar, tapi bukan berarti kemudian kan harusnya kalau idealnya menurut Adler ya, ini tahapan ini sudah dikuasai oleh seorang anak di usia SMP. Gitu ya. Ketika dia tamat SMP, dia sudah memiliki hal ini gitu, memiliki memiliki kemampuan untuk membaca berbagai genre dengan beragam tujuan gitu. Itu dia perlu memiliki ini. Namun di samping kemampuan yang seperti ini, ingat bahwa Adler juga menekankan pada emosi atau mentalitas yang dibangun ketika berada di tahapan ini. Yang pertama adalah anak-anak bisa anak-anak ya karena level masih sampai level SMP anak-anak itu uh, bisa membaca secara mandiri tanpa bantuan karena sekali lagi saya tekankan bahwa membaca itu adalah kita belajar dengan guru yang absen, guru yang tidak hadir di hadapan kita, sehingga kita nggak bisa mengklarifikasi benar nggak ya ini maknanya gitu. Kita nggak bisa nanya gitu. Ya bisa nanya nanti misalnya ke guru di sekolah atau ke orang tua, tapi itu kan hal yang berbeda gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kita perlu bisa membaca secara independen dan kita antusias untuk membacanya. Jadi anak-anak kita yang masih berada di elementary reading itu perlu merasakan antusiasme ketika membaca. Membaca itu bukan sebuah sebuah beban gitu, bukan sebuah kewajiban, bukan seperti itu gitu. Dan kemudian ini bahkan di level yang sangat dasar gitu ya, merasa antusias ini. Dan kemudian naik ke dia bisa merasakan
kesenangan ketika membaca gitu. Rasakan kesenangan ketika membaca dan dia kemudian merasa membaca itu menjadi bagian dari keseharian yang nggak usahlah punya habit reading tertentu, tapi membaca itu punya tempat spesial gitu ya bagi bagi diri si anak karena dia bisa membayangkan gitu, dia bisa menggabungkan imajinasinya gitu, baca 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 beragam buku membuat imajinasinya, oh ternyata ada kisah. Kalau dulu saya diceritain orang tua saya misalnya oleh ibu saya, ding, itu kisah kisah ini saya ingatnya kancil menyeberangi menyeberangi sungai itu dengan bantuan buaya. Bener nggak ya? Saya udah agak lupa karena itu waktu saya zaman kecil banget gitu ya, umur 4-5 tahun gitu. Itu itu ketika nanti ibu saya punya menceritakan kisah tentang rapat rapat binatang-binatang di hutan itu saya kebayang, oh terus gimana ya kalau si kancil itu ketemu sama buaya yang mau memakannya waktu itu gitu gitulah. Jadi itu dari imajinasi anak kecil ini membuat karena enjoyful ya ketika mendapatkan cerita seperti itu, ketika membaca saya jadi hobi baca buku-buku anak-anak kayak gitu gitu. Baca buku anak-anak itu jadi hobi hobinya, maksudnya bukan habit ya, bukan punya kebiasaan tertentu, tapi enjoyful gitu. Sehingga spesial, membaca itu memiliki tempat spesial gitu bagi saya. Nah, kita ingin ketika selesai tahap elementary reading atau kita sudah menyelesaikan tahap elementary reading ini, mentalitas seperti ini yang terbangun di dalam diri. Jadi bukan hanya bisa membaca sebagai skill ya, sebagai keahlian, tapi kita punya hubungan tertentu, hubungan yang spesial gitu dengan aktivitas membaca tersebut. Gitu. Itu Ain gitu. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya terkait elementary reading. Mungkin sekian video hari ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, mungkin bisa ditulis di kolom komen. Insya Allah saya akan sampaikan ke Ibu nanti. Dan tentunya video-video kita masih berlanjut untuk membahas level-level membaca selanjutnya. Masih ada inspectional reading, analytical reading, dan juga syntopical reading. Jadi pastikan teman-teman semua follow Instagram kita di id.intellectus dan juga subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan update-nya. Dan kita juga udah menyediakan ebook How to Read a Book bagi yang belum membacanya. Bisa dicek di deskripsi video ini. Mungkin bisa di-like, share, dan subscribe jika dirasa bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.